Saya sebagai pengajar di SD Islam Teknologi Pasimarayan dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di APTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menampilkan hasil kritikan saya melalui video pada kali ini. Selamat menyimak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Ustadz di sini akan membahas materi tentang Allah Maha Esa dan nanti Ananda akan mengetahui apa arti dari Allah Maha Esa, pengertiannya, dan juga nanti Ananda akan mengetahui contoh-contoh bukti ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini ya. Sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin silakan Ananda Solehah Sakinah, silakan dipimpin doanya ya, dan teman-temannya mengikuti. Pak Ustadz, maaf, Sakinahnya lagi sapu-sapu di luar. Oh, lagi sapu-sapu. Oke, sekarang diganti dulu sama Nisa, silakan sama Nisa diganti. Dipimpin doanya ya. Siapa? Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita membaca dulu Ikrar SD Islam Teknologi Pasimarayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulallah wa bil Qur'ani imama. Oke, baik, sekarang silakan Ananda persiapan kita tepuk SD Islam Teknologi Pasimarayan. Tepuk SD Islam Teknologi Pasimarayan. SD Islam Teknologi Pasim. SD Islam Teknologi Pasim, kreatif, inovatif, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, pertama-tama mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pelajaran kali ini. Semoga anak-anak diberi kelancaran dalam memahami materi kali ini ya. Sekarang silakan Ananda disimak apa yang Ustaz akan sampaikan ya. Sudah siap anak-anak? Siap ya Ustaz. Perhatikan ya, di sini Ustaz akan mulai. Coba itu Diana, masih lirik kanan lirik kiri, diperhatikan ke depan ya. Oke, baik. Ya Ustaz.
kita mulai. Nah, di sini kita akan memahami dulu kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya apa, kata konsepnya apa, dan juga materinya nanti apa. Kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, di sini yang pertama, anak-anak nanti akan mengetahui keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap yang ada pada diri anak-anak dan juga makhluk ciptaan Allah yang dijumpai di sekitar dan di sekolah. Dan yang keduanya, nanti Ananda akan ditugaskan untuk mengamati ciptaan Allah yang ada dalam diri kita masing-masing dan yang dijumpai di sekitar rumah ataupun di sekolah ya. Itu merupakan bagian dari implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak nanti akan apa sih yang didapatkannya? Yang pertama, nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajarannya adalah yang pertama di situ melalui kegiatan mengidentifikasi ilustrasi gambar melalui tampilan di sini, nanti anak-anak akan menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa dengan baik dan benar. Terus yang keduanya, melalui penjelasan dari Ustadz, melalui video ataupun tampilan yang ada di sini, nanti anak-anak akan menerangkan Allah itu Maha Esa dengan yang sebenar-benarnya. Oke? Dan yang ketiga, nanti anak-anak akan mendemonstrasikan dan menyebutkan contoh-contoh dari bukti ciptaan Allah yang ada di rumah, di sekolah ataupun di sekitarnya. Baik, sudah dipahami anak-anak? Oke, baik. Kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini tadi ada peta konsepnya. Peta konsep yang pertama di sini kita akan belajar membaca dulu surat Al-Ikhlas dengan fasih dan benar, beserta artinya. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta, dan yang ketiga itu adalah mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitar. Sekarang kita peta konsep yang pertama dulu. Anak-anak nanti silakan disimak dan didengarkan baik-baik bacaan ataupun dari Quran surat Al-Ikhlasnya ya. Nanti Ustadz akan suruh siapa yang dapat membacakan arti dari setiap ayatnya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Baik, coba Ustadz pengen tahu nih. Coba arti ayat yang pertama, coba Ananda Iis, silakan dibaca ayat yang pertama artinya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Oke Dede, ayat yang kedua artinya. Kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Baik, sekarang Ananda Siti Nurjana, silakan ayat ketiga. Tidak. Sekarang yang terakhir Khairunisa, bacakan arti ayat yang keempatnya. Apa mau diulang boleh? Kenapa? Ayat yang keempat. Khairunisa yang keempat, silakan dibaca. Ya Ustadz, ayat yang keempat artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, jadi Ananda, arti dari surat Al-Ikhlas itu tadi yang pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Coba siapa yang tahu Allah yang Maha Esa itu apa artinya? Allah yang satu. Jadi Allah yang satu. Jadi tidak ada Tuhan selain siapa? Selain Allah. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu, dan kita juga dianjurkan berdoa dan meminta itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Dan yang ketiganya, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Nah, di sini Allah itu pencipta alam semesta.
Nah, jadi Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya menciptakan alam semesta ini dalam berapa periode anak-anak? 6 periode Atau 6 masa. Oke, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Surat Oke, sekarang berikutnya, melalui kuasa Allah yang Maha Pencipta terjadinya alam semesta ini yang terdiri dari apa aja? 1, langit, 2, bumi, terus isinya, matahari, ada bulan, ada bintang, ada gunung, laut, sungai, dan sebagainya. dan sebagainya. Dan Allah juga yang mengatur apa tuh? Pergantian siang dan Siang dan malam. serta peredaran bumi, bulan, dan matahari. Coba sekarang kira-kira Ananda pada kesempatan kali ini dalam keadaan siang atau malam? Siang, Ustaz. Baik, itu berarti atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Pintar. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang tugasnya. Nah, tadi kita buktikan dulu di dalam surat apa tadi dijelaskan? Al-Quran surat Hud. ayat keberapa? Ayat Ke-7. 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, seperti itu. Terus tugas berikutnya. Nah, di sini Ananda harus mengamati apa-apa saja bukti ciptaan Allah. Nah, yang pertama, ciptaan Allah yang ada pada diri sendiri. Siap ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini contoh bukti ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Nah, coba Siti Nurjana, apa yang ada pada diri kita? Coba sebutkan 1. Mata. Oke, Khairunisa, yang kedua apa? Hidung. Diana, yang ketiga. Telinga, Ustaz. Is. Mata. Kepala. Terus. Dede. Ada mulut. Sakinah, mana Sakinah? Coba Sakinah dari tadi nih. Ustaz. Oke, coba Ada sebutkan apa rambut. Sakinah. Rambut, Ustaz. Baik, nah Ananda itu sudah menyebutkan contoh-contoh bukti ciptaan Allah yang ada pada apa coba? Yang ada pada diri kita. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Ananda akan mengetahui, mengamati juga ciptaan Allah yang ada di mana? Sekitar Nah, coba sebelum Musa lanjutkan, coba Dede, yang ada di sekitar Dede apa contohnya? Sebutkan 1. Ada gunung. Oke, baik, ada gunung dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang di sini contoh Ustaz akan memberikan ini ke gambar apa kira-kira nih? laut, matahari, Oke, langit. matahari. Aku Sekarang, sedihnya, Bapak. mari kita renungkan ya bersama, mengapa matahari itu tenggelam dan hilang dari pandangan kita? Seandainya matahari tidak pernah tenggelam, pasti makhluk tidak akan tenang dan tidak dapat beristirahat. Jadi Allah itu tadi sudah mengatur ada terjadinya siang dan malam, dan matahari timbulnya siang atau malam. Iya. Tuh, kalau pada kondisi malam hari kira-kira yang muncul apa ciptaan Allahnya? Bulan, Ustaz. Selain bulan apa lagi coba? Kita. Hebat, pintar. Kita lanjutkan lagi ya. Terus di sini adanya binatang-binatang juga yang apa? Yang hidup di darat, yang terbang di udara. Nah, di sini ada contoh yang terbang di udara apa coba tuh? Burung. Terus yang ada di darat, di sini ada lagi apa tuh contohnya? Kucing. Sama apa? Kelinci. Hebat. Terus juga yang ada di laut, coba sebutkan apa aja tuh? Ikan. Ikan. Rumput laut.
Hebat. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui contoh-contoh yang ada di udara apa, di darat apa, di laut apa. Lanjutkan lagi. Nah, jadi kita akan memasuki pada kesimpulan dari pelajaran kali ini. Nanti Ustadz akan kasih penugasannya ya. Jadi sebelum ke penugasan, di sini ada intisari dulu. Sebelum ke intisari, coba Ustadz pengen tahu nih, masih semangat atau tidak? Coba tepuk semangat 1. Tidak? Apa coba yo? Pak Ustaz. Tapi masih semangat kan pada hari ini anak-anak? Semangat Ustaz. Baik, kalau masih semangat kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kesimpulan yang pertama di sini melalui kuasa Allah yang Maha Pencipta, diciptakanlah alam semesta ini. Kita sebagai makhluk penghuni bumi harus melestarikannya. Contohnya apa nih? Tuh gambar apa? Pohon, Menanam pohon. Kita sebagai manusia tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Dan ketika ada hal-hal yang kotor, maka kita harus membersihkannya dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Coba kalau kita menjaga kebersihan atau lingkungan kita, apa manfaatnya? Coba Yulia, Ustadz pengen tanya nih sama Ananda Yulia, manfaatnya apa kalau kita menjaga kebersihan? Terhindar dari banjir. Hebat. Apalagi satu lagi coba. Bersih. Pinter. Sekarang kita lanjutkan lagi pada kesimpulan yang kedua. Nah, di sini Allah juga mengatur pergantian siang dan malam tadi, serta peredaran bumi, bulan dan bintang, dan matahari. Nah, di situ ya, sehingga sistem tata surya ini berjalan dengan teratur. Jadi Allah itu sudah mengatur terjadinya siang, munculnya apa tadi? Kalau siang itu tadi? Matahari. Kalau malam munculnya apa? Bulan. Kalau malam hari, Dede kira-kira selain dari bulan muncul setan nggak? Kita Coba. sahabatnya Dede itu. Nah, kenapa kita harus berlindung? Tadi kan sudah disebutkan ya, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Jika kita merasa kebingungan dan ketakutan, maka kita harus berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Berikutnya, kesimpulannya, sebagai orang yang beriman, kita nih anak dan soleh dan solehah, kita juga harus merenungkan tentang keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta segala sesuatu atau apa saja yang diciptakannya. Anak-anak sudah dipahami sampai sini? Sudah, Pak. Kita lanjutkan lagi. Selain itu juga masih ada lagi nih kesimpulannya. Dijadikannya tadi matahari oleh Allah tidak lain untuk mematuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup di lainnya di muka bumi. Coba kita bayangkan nih, seandainya setiap hari terjadinya hujan, apa yang akan terjadi? Coba Sakinah, saya tanya sama Ananda Sakinah. Kalau terus-terusan tiap hari hujan akan banjir Ustaz. Hebat. Coba Iis dari tadi ngelamun terus. Iis coba. Kalau misalkan terjadinya matahari terus, apa yang akan terjadi? Atau panas terus? Panas. Gosong, pinter. Apanya yang gosong, Iis? Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya ya. Nah, di sini diedarkan bulan mengelilingi bumi juga terdapat pengetahuan tentang ada apa, gambar apa di situ? Kalender ya. Nah, berarti penghitungan hari, bulan, dan tahun dan dijadikannya bintang-bintang. Di dalamnya juga memiliki banyak tanda yang bermanfaat, menunjukkan waktu untuk bekerja. Untuk apa tuh? Gambar apa? Panen. Bertani, juga menanam, dan waktu untuk melakukan perjalanan di lautan. Ayo Siti Nurjana sama Is ngobrol, ketawa-ketawa terus, perhatikan ya. Nah, itu kesimpulannya ya, soleh dan soleha. Jadi Ananda nanti akan ditugaskan apa
ciptaan-ciptaan bukti ciptaan Allah yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Oke, nah di sini materi yang Ustaz sampaikan. Untuk selebihnya nanti Ustaz akan kasih penugasannya melalui LKPD yang Ustaz akan siapkan di di Google Class masing-masing ya. Dede, masih semangat nggak Dede? Dede? Ngantuk Pak. Ngantuk. Ustaz. Oke, sekarang kita akan mengetahui apa sih penugasan yang akan Ananda kerjakan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, Ananda karena sudah masuk di kelasnya masing-masing ya. Nah, silakan di sini ada nama-nama kalian sudah tercantum di sini. Silakan kembali akses kembali yang Ustaz sudah siapkan di pertemuan kedua. Nanti ketika Ananda masuk, silakan yang pertama harus apa dulu tuh? Mengisi link Mengisi absen. absen ya. Terus yang keduanya apa? Absen. Terus yang keduanya? Upload tugas bukan Pak Ustadz? Yang ini tadi yang materi Ustaz tampilkan tadi sudah dimasukkan lagi, nanti Ananda pelajari lagi di sini ya. Siap, Nah, sekarang tugasnya apa? Nah, di sini Ustaz kasih tahu dulu tata caranya. Yang pertama nih, Ananda nanti petunjuk atau cara mengerjakannya nih. Kerjakan di buku tulis setiap jawaban dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 berbentuk gambar. Kemudian foto hasil pengerjaannya diupload. Contohnya nih, sekarang pertanyaan pertama. Nah, di sini pertanyaannya apa? Coba baca Khairunisa. Pertanyaannya apa? Sebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri sendiri. Nah, pinter. Nanti Ananda harus menyebutkan dan ditulis di buku tulisnya. Di sini 1 apa aja yang ada pada diri kalian bukti ciptaan Allah. Kedua, ketiga, keempat sampai ke-6. Bisa dipahami? Siap, Ustaz. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan yang kedua itu adanya di Nah, sekarang pertanyaan yang keduanya adalah coba Dede dibaca. Dede dari tadi ngelamun terus dari kanan dari kiri. Silakan dibaca Dede coba supaya paham nih. Apa? Sebutkan ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi Ananda ketika sudah berada di rumah ataupun pengerjaannya dimanapun, jadi Ananda ketika misalkan nih pulang ataupun sedang jalan-jalan sama orang tuanya, ini adalah bukti ciptaan Allah. Ananda melihat seekor kuda misalkan. Nah, silakan Ananda tulis di sini gitu ya. Yang penting yang Ananda temui di lingkungan sekitar. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya Ananda harus kerjakan. Nanti Ustadz akan pantau setiap instruksi yang Ustadz sudah kasih dari absensi siapa aja yang sudah masuk. Nah, di sini yang sudah diserahkan. Kalau yang belum nanti di sini ada keterangannya. Nanti Ustadz akan pantau dan di sini juga tugasnya Ustadz akan batasi waktu penguploadannya ya. Tidak boleh melebihi untuk hari esok. Bisa dipahami Soleh dan Soleha? Bisa, Ustaz. Sampai sini kira-kira sebelum Ustaz tutup ada pertanyaan tidak mengenai pelajaran yang tadi sudah Ustaz sampaikan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ustaz akan akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan Alhamdulillah, dan semoga Soleh dan Soleha mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamati dan mengetahui yang ada pada diri kita. Jadi contoh tadi ada hidung, ada telinga, ada mata, dan semuanya ada pada diri kita. Itu bukti ciptaan siapa?
Ciptaan Allah. Sekarang Ustadz pengen tanya dulu nih sebelum ditutup. Kursi yang kalian duduki atau tempat duduk itu apa namanya, ciptaan siapa? Manusia. Ciptaan atau buatan? Ayo, ciptaan atau buatan? Buatan. Nah, kalau ciptaan itu konteksnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, coba tepuk anak soleh. Masih ingat nggak? Ayo. Ingat. Coba, silakan dipersiapkan dulu. Sudah siap tepuk anak soleh? Iya. Coba. Hitungan ketiga ya. Wahid, itnaini, salasa. Tepuk anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Soleh dan Soleha. Semoga berkenan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, Ustaz. Kita tutup dulu dengan pembacaan doa yang Ustaz akan pimpin ya. Silakan Ananda semuanya duduk bersiap. Siap. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, Angkat, kepala ditundukkan. tundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sore-soreha. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. juga Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.